Asisten penyuluh perikanan terampil. Kemampuan umum. 1. Seorang asisten penyuluh perikanan terampil sedang menjelaskan ruang lingkup pengaturan perikanan kepada nelayan. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup pengaturan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009? A. Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. B. Pengelolaan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. C. Pengelolaan sumber daya ikan. D. Sistem pembudidayaan ikan. E. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ruang lingkup pengaturan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 meliputi pengelolaan perikanan dalam dan luar wilayah NKRI, pengelolaan sumber daya ikan, sistem pembudidayaan ikan, dan beberapa aspek lainnya. Pengelolaan hutan mangrove di pesisir tidak secara spesifik disebutkan dalam ruang lingkup pengaturan perikanan dalam undang-undang tersebut. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten penyuluh perikanan terampil harus memahami asas-asas pengelolaan perikanan. Asas yang menekankan perlunya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan adalah A. Asas manfaat. B. Asas keadilan. C. Asas kemitraan. D. Asas kelestarian. E. Asas pemerataan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas kelestarian dalam pengelolaan perikanan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dalam jangka panjang. 3. Asisten penyuluh perikanan terampil sedang menjelaskan tentang pengelolaan perikanan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tujuan pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009? A. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. B. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara. C. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan. D. Menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. E. Mengurangi jumlah nelayan untuk menghindari overfishing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 meliputi peningkatan taraf hidup nelayan, penerimaan devisa, optimalisasi pengelolaan, dan kelestarian sumber daya. Mengurangi jumlah nelayan bukan merupakan tujuan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. 4. Seorang asisten penyuluh perikanan terampil diminta untuk menjelaskan tentang surat izin usaha perikanan atau SIUP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, siapakah yang berwenang menerbitkan SIUP untuk usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia? A. Menteri Kelautan dan Perikanan. B. Gubernur. C. Bupati, Wali Kota. D. Kepala Dinas Perikanan Provinsi. E. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang menerbitkan SIUP untuk usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. 5. Dalam melaksanakan tugas pengawasan perikanan, seorang asisten penyuluh perikanan terampil harus memahami wewenang pengawas perikanan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan wewenang pengawas perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009? A. Memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan. B. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. C. Menangkap pelaku tindak pidana perikanan. D.
Memeriksa peralatan dan kegiatan usaha perikanan. E. Menghentikan, memeriksa, dan menahan kapal perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menangkap pelaku tindak pidana perikanan bukan merupakan wewenang pengawas perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Wewenang tersebut biasanya dimiliki oleh penyidik. 6. Asisten penyuluh perikanan terampil sedang menjelaskan tentang penelitian dan pengembangan perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, siapakah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan? A. Pemerintah. B. Pemerintah daerah. C. Perguruan tinggi. D. Lembaga swadaya masyarakat. E. Badan usaha milik negara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan. 7. Dalam upaya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, seorang asisten penyuluh perikanan terampil harus memahami bentuk-bentuk fasilitasi yang dapat diberikan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan bentuk fasilitasi menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009? A. Penumbuh kembangan kelompok nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. B. Pemberian subsidi langsung tunai kepada nelayan kecil. C. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. D. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. E. Kemudahan akses permodalan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemberian subsidi langsung tunai kepada nelayan kecil tidak disebutkan secara spesifik sebagai bentuk fasilitasi dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Bentuk-bentuk fasilitasi yang disebutkan lebih fokus pada pengembangan kapasitas dan akses terhadap sumber daya. 8. Seorang asisten penyuluh perikanan terampil sedang menjelaskan tentang sanksi administratif dalam pelanggaran di bidang perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam sanksi administratif? A. Peringatan tertulis. B. Pembekuan izin. C. Pencabutan izin. D. Denda administratif. E. Penyitaan hasil tangkapan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyitaan hasil tangkapan tidak termasuk dalam sanksi administratif menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Sanksi administratif meliputi peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif. 9. Dalam menjalankan tugasnya, asisten penyuluh perikanan terampil harus memahami pengertian penyuluhan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, apakah definisi yang tepat untuk penyuluhan? A. Proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. B. Kegiatan pendidikan non-formal yang bertujuan meningkatkan produksi perikanan. C. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. D. Sistem transfer teknologi dari peneliti ke petani dan nelayan. E. Metode pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaku usaha perikanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa definisi penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. 10. Asisten penyuluh perikanan terampil sedang menjelaskan tentang asas penyuluhan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan asas penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006? A. Kesetaraan. B. Keterpaduan. C. Keseimbangan. D. Keterbukaan. E. Kerahasiaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa asas kerahasiaan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai asas penyuluhan. Asas-asas yang disebutkan meliputi kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, dan beberapa asas lainnya yang menekankan pada transparansi dan partisipasi. 11. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten penyuluh perikanan terampil harus memahami kebijakan penyuluhan. Siapakah yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan penyuluhan provinsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006? A. Menteri. B. Gubernur. C. Bupati, Wali Kota. D. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi. E. Kepala Dinas Perikanan Provinsi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Gubernur bertanggung jawab menetapkan kebijakan penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan penyuluhan nasional. 12. Asisten penyuluh perikanan terampil sedang menjelaskan tentang kelembagaan penyuluhan. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006? A. Badan Penyuluhan di tingkat pusat. B. Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi. C. Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Kota. D. Balai Penyuluhan di Kecamatan. E. Lembaga Penyuluhan Swasta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lembaga penyuluhan swasta tidak termasuk dalam kelembagaan penyuluhan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Kelembagaan penyuluhan pemerintah terdiri dari tingkat pusat hingga kecamatan. 13. Seorang asisten penyuluh perikanan terampil harus memahami jenis-jenis tenaga penyuluh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis tenaga penyuluh? A. Penyuluh PNS. B. Penyuluh swasta. C. Penyuluh swadaya. D. Penyuluh kontrak. E. Penyuluh honorer. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyuluh honorer tidak disebutkan secara spesifik sebagai jenis tenaga penyuluh dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Jenis-jenis tenaga penyuluh yang disebutkan meliputi penyuluh PNS, penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.